Halo semuanya, jumpa lagi di video pembahasan soal TKD RBB BUMN bersama Aptaskol. Buat teman-teman, para pejuang BUMN nih, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dulu yuk, tombol di bawah, biar gak ketinggalan video pembahasan dari Aptaskol. Di video kali ini, aku bakal bahas soal diagramatik reasoning nih, part 1. Jadi, aku bakal kupas tuntas yang berkaitan dengan gambar seperti ini. Yuk kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama teman-teman, kita diberikan 5 petunjuk nih. Dan ada satu pertanyaannya di bawah. Di sini yang ditanyakan adalah untuk pola keduanya. Dia menggunakan pola nomor berapa? Oke, kita lihat dulu gambar pertamanya. Ada dua lingkaran. Lingkaran yang bawahnya itu berada di sebelah bawah kanannya. Ada segi 5 dan ada tanda panah. Kalau teman-teman perhatikan, di sini dia menggunakan pola nomor 2 dulu. Yuk kita ubah gambar yang ditanyakan dengan menggunakan pola kedua. Yuk kita lihat dulu pola keduanya. Ternyata teman-teman di pola kedua ini dia hanya berpindah posisi ya. Aku tulis berpindah posisi. Maksudnya teman-teman, lihat di sini gambar segi 6 dan lingkaran dari nomor 1 dia akan berpindah ke letak nomor 2. Gambar yang di nomor 2 dia berpindah ke nomor 3 dan gambar yang ada di nomor 3 dia berpindah ke nomor 1. Dengan begitu, gambar yang ditanyakan letaknya akan menjadi seperti ini. Untuk urutan pertama, di sini dia ada tanda panah. Di urutan kedua, dia ada dua lingkaran. Lalu di urutan ketiga, dia ada segi 5-nya. Nah, pola pertama sudah selesai. Sekarang yang ditanyakan, kalau begitu teman-teman perhatikan gambar yang terakhir nih. Tanda panahnya itu dia berkebalikan arah ya kan? Pun dengan si dua lingkaran ini, ketika yang di soal itu dia lingkaran bawahnya ada di sebelah kiri, ternyata gambar pola keduanya tadi dia berada di sebelah kanan nih. Artinya teman-teman di sini ada cermin secara vertikal. Mana pola dari 1, 2, 3, 4, 5 yang menggunakan pencerminan dengan cerminnya vertikal. Itu ada pada nomor 4. Aku tulis ya, cermin, pencerminan dengan cerminnya vertikal. Coba teman-teman perhatikan ke gambar nomor 4 ini. Di sini gambar pertamanya ada 3 gerigi ya sebelah kiri. Sebelah kanannya ada 2 gerigi. Dia akan terbalik ya teman-teman ya. Sebelah kirinya jadi 2, sebelah kanannya jadi 3. Pun dengan segitiga ini arahnya akan berkebalikan. Dan juga ini teman-teman, di bagian gambar ketiga dia melengkungnya ke sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan ini melengkungnya juga ke sebelah kanan. Artinya ini pencerminan secara vertikal. Oleh karena itu teman-teman, ayo kita buktikan nih gambarnya. Ketika tanda panah ini nanti dicerminkan vertikal, pasti dia arahnya akan ke sebelah kanan. Oke, untuk dua lingkarannya tadi sudah terbukti ya. Dan untuk segi 5-nya, ini karena dia simetris, maka ketika dicerminkan secara vertikal, dia akan sama posisinya. Dengan begitu, jawaban yang tepat untuk memenuhi tanda tanya ini adalah nomor 4. Jawabannya di opsi yang D. Wah, lumayan gampang ya. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Di soal kedua, teman-teman, di sini yang ditanyakan adalah yang di bagian depan. Tidak sama seperti soal tadi. Kalau begitu, untuk lebih mudahnya kita mencarinya dengan dari belakang ke depan. Lihat di sini teman-teman, di belakang itu dia polanya menggunakan pola kelima. Kita lihat dulu ya, pola kelima itu apa sih? Ternyata pola kelima itu si trapesium ini kan ya. Dia di gambar berikutnya akan miring ke sebelah kanan. Artinya dia berputar ya, akan rotasi ke kanan. Terus juga nih, si tanda panah 2 ini di gambar berikutnya dia juga berputar lagi ke kanan. Dan untuk segitiganya sama ya, dia juga akan berputar ke kanan. Kalau begitu teman-teman, pola kelima ini dia akan rotasi. Tapi sejauh berapa derajat? Karena hanya satu kali perputaran ya, dan dia itu hanya menuju dari atas ke samping kanan, berarti ini rotasinya 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, karena kita mencarinya dari belakang ke depan, otomatis yang kita gunakan kebalikannya. Ya, kita gunakan kebalikan. Maksudnya teman-teman, kalau pola nomor 5-nya aslinya itu rotasi ke kanan 90 derajat searah jarum jam, kita gunakan rotasi berlawanan arah jam 90 derajat juga. Artinya, yang pertama kita gunakan nih,
nanti adalah rotasi ke kiri 90 derajat. Gitu ya. Karena ini kebalikan dari nomor 5. Kebalikan 5 gitu aku tulisnya. Berarti teman-teman, lihat di sini si bintang itu kan dia bawahnya ada di sini nih. Ketika dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya itu ujungnya akan ada di sebelah bawah. Nah, terus si mahkota ini ketika dirotasi ke kiri, berarti nanti ujung-ujungnya ada di sebelah kiri. Ginilah ya aku gambarnya. Terus teman-teman, si love ketika dirotasi ke kiri, artinya love-nya malah menjadi terbalik. Nah, setelah itu, dari pola yang udah kita dapatkan ini, kita majukan lagi ke gambar berikutnya. Lihat di sini teman-teman, ternyata bintang yang kita punya itu terbalik ya. Kalau di sini ujungnya menghadap ke bawah, di gambar aslinya dia menghadap ke atas. Otomatis kita harus mencari pola dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang nanti dia berkebalikan. Bisa rotasi 180 derajat ataupun pencerminan dengan cermin horizontal. Ternyata itu hanya ada pada pola ke-1. Nah, teman-teman lihat di sini polanya itu apa sih? Ini bukan pencerminan dengan cermin horizontal ya, karena ketika dicerminkan, otomatis nanti bangun ketiga itu bentuknya akan menjadi seperti ini. Si dobelannya ini tetap ada di sebelah kiri. Tapi dobelannya ini dia berada di sebelah kanan. Artinya dia ini dirotasi. Rotasi 180 derajat. Nanti beda ya hasilnya ya. Oke, kita rotasikan gambar yang udah kita peroleh tadi. Ketika dirotasi 180 derajat, ini ya, rotasi, kebalikannya rotasi 180 derajat, apakah sama 180 derajat juga? Mau arah kiri, kanan nanti akan sama. Oke, berarti nanti ketika dirotasi, bintangnya akan menghadap ke atas. Terus teman-teman, si mahkotanya ini ketika dirotasi 180 derajat, dari kiri dia akan menghadap ke sebelah kanan. Nah, dan si love-nya ketika dia dirotasi 180 derajat, nanti dia akan menghadap ke sebelah atas. Oke, berarti kita punya bentuknya itu sama dengan bentuk awal. Kalau begitu, jawaban untuk soal ini adalah pola 1, pola nomor 1, yaitu opsi A. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskul nih. Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja, full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi, teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih, kuotanya terbatas, jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 3 ini teman-teman, kalau tadi yang ditanyakan itu nomor petunjuknya atau nomor polanya, sekarang adalah hasil akhirnya. Nah, untuk mencari hasil akhirnya ini lebih gampang karena teman-teman hanya perlu mengurutkan dari pola nomor 5 dulu, dari ke kiri ke kanan ya, dilanjutkan dengan pola nomor 3. Kita lihat, tadi nomor 5 itu dia polanya adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam, karena gambarnya sama seperti soal sebelumnya ya. Lanjut, nomor 3. Pola nomor 3 ini ternyata kita punya bentuk seperti panah ke kanan. Hanya saja dia warnanya yang berubah. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Otomatis pola dari nomor 3 ini cuma berganti warna. Oke. Sekarang kita masuk nih. Karena dia nomor 5 terlebih dahulu, kita gambar di sini ya nomor 5-nya. Artinya dia akan berputar ke kanan 90 derajat. Nah, di sini yang bentuk seperti huruf T, dia akan menjadi seperti ini. Warnanya awalnya kan hitam.
Terus bentuk nomor 2-nya nih teman-teman, artinya ketika dirotasi ke kanan 90 derajat, dia membukanya dari bawah akan menjadi ke sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Warnanya juga hitam. Dilanjutkan dengan dua panah ini. Ketika rotasi ke kanan 90 derajat, panahnya akan atas bawah jadinya. Oke, warnanya putih. Dilanjutkan dengan pola ketiga, yaitu berganti warna. Artinya, si bentuk pertama nanti akan menjadi warna putih. Bentuk keduanya akan menjadi warna putih juga. Bentuk ketiganya nih, si panahnya, dia akan menjadi warna hitam. Karena putih berganti menjadi hitam. Dengan begitu, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang B. Wah, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Aku masih ada soal keempat nih. Oh, ternyata gambarnya berganti ya. Gambarnya udah ganti dari yang tadi. Sekarang tetap masih ada 5 petunjuk. Hanya saja gambarnya itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Yang ditanyakan teman-teman, di sini ada 3 pola nih. Nomor 2, tanda tanya, dan nomor 5. Kita diminta untuk mencari si tanda tanya ini. Yuk, kita mulai dari kiri dulu, dari nomor 2-nya. Kita analisis dulu nomor 2 ini polanya apa. Di sebelah kiri dia ada 2 balok. Pindah ke kanan, baloknya itu akan bertumpuk ya. Ini menjadi bertumpuk. Terus teman-teman, ketika sudah bertumpuk, balok bawah berganti warna. Balok bawah ganti warna. Oke, lanjut lagi ke pola yang kelima, kita lihat dulu. Pola kelima itu dia dari tanda tambah seperti ini menjadi bertambah ada kotaknya gitu ya. Berarti pola nomor 5 ini aku tuliskan gini aja ya. Bertambah kotak, bertambah bentuk lah ya. Karena di sini kotak, di sini menyesuaikan dia menjadi elips, menjadi oval di sini ya. Oke, sekarang kita buktikan. Di soal kita mempunyai 2 tabung. 2 tabung nanti, 2 tabung ini ketika dikenakan pola kedua, dia akan bertumpuk, ya kan? Menjadi seperti ini. Tapi tabung yang bawah, dia menjadi warna hitam. Terus teman-teman, karena nanti akhirnya di nomor 5 itu tabungnya menjadi jatuh ya, menjadi seperti ini, menghadapnya ke sebelah kiri atau dirotasi ke kiri. Dan ada ininya buletannya dari nomor 5 ya. Berarti pola yang kedua ini dia hanya mencari yang rotasi ke kanan. Karena buletannya ini punya nomor 5. Oke, mana nih pola yang rotasi ke kanan? Ternyata kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan satu persatu, pola yang rotasi ke kanan itu ada pada nomor 3. Ini dia rotasi 90 derajat searah jarum jam. Karena yang tadinya hitamnya ada di sebelah kiri atas nih, ketika dirotasi dia menjadi di sebelah kanan atas. Otomatis jawaban yang tepat untuk pola ini, biar dia menjadi rotasi sebelum adanya lingkarannya itu tadi, adalah opsi yang C. Nomor 3. Gampang ya? Supaya persiapan teman-teman semakin mantap untuk mengerjakan soal TKD BUMN, aku punya satu aplikasi yang top chair banget buat bantu teman-teman belajar. Namanya Bimbel BUMN Apta School. Nih teman-teman, linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Di aplikasinya teman-teman bisa klik try out, terus tuh ada soal TKD, ada soal core value-nya, terus juga ada soal TWK, ada TBI-nya, serta learning agility-nya. Aku contohin deh salah satu. Yuk coba kita kerjain soal TKD BUMN FR-nya yuk. Teman-teman tinggal klik aja mulai, nanti akan ada soalnya nih. Soalnya sebanyak 100 soal per tryout. Kalau teman-teman udah selesai, tinggal klik aja di sini, klik finish-nya. Nanti akan ada nilainya nih. Ketika teman-teman benar, ada poinnya. Kalau misalnya belum paham, teman-teman bisa klik buka pembahasan dan scroll ke bawah. Di situ ada pembahasannya untuk masing-masing soal. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum bisa, tinggal klik aja pembahasannya, nanti dipelajari lagi. Enak banget ya. Terus teman-teman, di sini ada juga nih materinya. Aku contohin deh ya, kita masuk ke TKD number sequence-nya. Bentuknya itu berupa video pembelajaran.
Ada juga modul yang bisa teman-teman download. Aku akan coba salah satunya. Di sini materi number sequence nih. Lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi TKD BUMN yang berikut. Satu ya, karena dari Ani ke Deva, dari 3 jadi 2, berarti dikurangi 1. Gitu teman-teman, lengkap banget kan ya? Tinggal cus klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman join di member Aptaschool. Karena teman-teman langganan 1 kali berlaku selama 1 tahun. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah teman-teman, di soal nomor 5 ini kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu yang ditanya hanya pola ketiganya. Dari 1, 3 dilanjutkan pola berapa. Yuk kita analisis dulu yuk. Pola nomor 1 itu nanti teman-teman, gambar ketiga ini nanti dia akan terbalik. Ya kan ya? Dia akan terbalik atau rotasi 180 derajat deh aku tulisnya. Rotasi 180 derajat. Terus dia akan membesar. Dan dua gambar lainnya dia akan masuk ke dalam gambar ketiga. Kalau pola ketiga tadi kita tahu bahwa ini hanya rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke, kita lihat ininya ya. Otomatis karena dia menggunakan pola 1 dulu, gambar ketiganya ini nanti dia akan menjadi besar. Tapi dia akan terbalik atau rotasi sejauh 180 derajat. Artinya segi limanya akan menjadi terbalik. Setelah itu, si love dan si caturnya dia akan masuk ke dalam ya. Nah, ini warnanya hitam. Dilanjutkan dengan pola ketiga. Pola ketiga itu dia rotasi 90 derajat. Artinya, ini semua nanti akan mengalami rotasi 90 derajat. Dengan begitu, dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, ujung dari segi limanya itu ada di sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Oke, si love-nya berarti nanti dia akan menghadap ke sebelah kanan. Si caturnya dia juga menghadap ke sebelah kanan ujungnya. Oke, setelah itu kalau teman-teman perhatikan, di gambar ketiga dia itu semuanya menghadap ke bawah nih isinya. Sedangkan si segi 5 menghadap ke atas. Ini apa nih? Ini sama dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ini tadi nomor 3. Berarti ketika dia dirotasi lagi, ujung si segi 5-nya menghadap ke atas lagi, ini dia mengalami rotasi lagi. 90 derajat searah jarum jam. Otomatis, pola yang tepat untuk memenuhi soal ini adalah pola 3. Jawabannya ada di opsi C lagi. Wah, gampang ya. Tinggal 1, 3, 3. Kalau begitu teman-teman, kita ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat belajar.